berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah mulai melemah, terutama pada abad ke-9 Masehi. Penyebabnya yaitu konflik internal, pemberontakan dari wilayah-wilayah yang jauh, serta kesulitan dalam mengolah wilayah yang sangat luas. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai dinasti kecil yang menguasai wilayah tertentu secara otonom, namun tetap mengakui Khalifah Abbasiyah sebagai simbol keagamaan. Pada pembahasan kali ini, kami akan fokus pada beberapa dinasti kecil di Timur Baghdad yang berperan penting dalam sejarah Islam. Kami akan mulai dari dinasti Tohariyah yang didirikan di Kusaran. Dinasti Tohariyah didirikan oleh Thohir bin Al-Husain pada tahun 820 Masehi di wilayah Kusaran yang terletak di Timur Baghdad. Thohir bin Al-Husain ini adalah seorang jenderal yang diangkat oleh Khalifah Abbasiyah untuk mengendalikan wilayah Kusaran setelah berhasil menunjukkan kepemimpinannya dalam pertempuran. Dinasti Tohariyah ini juga memiliki kelebihan. Salah satu kelebihan utamanya yaitu mampu untuk menciptakan stabilitas di wilayah Kusaran. Thohir bin Al-Husain ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengatur perekonomian, menjaga keamanan, serta merawat hubungan baik dengan Khalifah Abbasiyah. Dinasti ini juga dikenal mampu untuk mempertahankan otonomi wilayah meski tetap mengakui Khalifah sebagai pemimpin spiritualnya. Dinasti ini juga memiliki kekurangan, salah satunya yaitu dinasti ini terbatas wilayah kekuasaannya. Dinasti Tohariyah hanya berkuasa di Kusaran dan tidak memiliki pengaruh yang lebih luas di wilayah lainnya. Selain itu, setelah kematian Thohir, penerusnya tidak memiliki kekuatan yang sama untuk mempertahankan dinasti ini dalam menghadapi tantangan eksternal. Jadi alasan kehancurannya itu karena Thohir ini meninggal pada tahun 822 Masehi dan putranya ini kan melanjutkan, tetapi putranya menggantikan posisi Thohir tapi tidak mampu bertahan lama karena penerus-penerus Thohir ini tidak mampu menghadapi tekanan dari dinasti lain yang lebih kuat. Contohnya dinasti Safarid yang mulai berkembang di wilayah yang berdekatan dengan Kusaran. Akhirnya dinasti Tohariyah ini mulai melemah dan berakhir pada tahun 872. Jadi demikianlah penjelasan mengenai dinasti Tohariyah, sebuah dinasti kecil yang hanya berkuasa di Kusaran tapi memberikan kontribusi penting dalam stabilitas wilayah tersebut selama masa pemerintahannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan alasan kehancuran dinasti Safarid. Dinasti Safarid ini didirikan oleh Yaqub bin Al-Lais Al-Safar pada tahun 867 Masehi. Yaqub berasal dari keluarga tukang logam, namun berkat kecerdasannya ia berhasil menjadi panglima perang yang hebat. Dinasti ini bermula dari pemberontakan melawan kekuasaan Abbasiyah di wilayah Sistan yang kini terletak di Iran Timur. Selanjutnya, kelebihan dinasti Safarid yaitu dinasti Safarid memiliki keunggulan dalam hal militer dan ekspansi wilayah. Yaqub dan penerus-penerusnya memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan menaklukkan banyak daerah, termasuk Khorasan dan Punjab. Dinasti ini juga dikenal karena kebijakan yang kuat dan disiplin dalam pemerintahan. Safarid merupakan dinasti yang cukup agresif dan mampu mengancam kekuasaan Abbasiyah. Selanjutnya, kekurangan dinasti Safarid. Nah, meskipun Safarid ini kuat dalam hal militer, Safarid mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas politik dalam jangka panjang. Kekuasaan mereka bersifat kekaisaran militer yang lebih bergantung pada kemampuan perwira militer daripada pada struktur pemerintahan yang solid. Nah, alasan kehancuran dinasti Safarid ini yaitu setelah Yaqub wafat pada tahun 879 Masehi, kepemimpinan dinasti ini jatuh ke tangan penggantinya yang tidak sekuat dirinya. Dinasti ini semakin melemah akibat perebutan kekuasaan internal dan serangan dari dinasti lain, termasuk dinasti Samanid. Pada akhirnya, meskipun dinasti ini bertahan cukup lama, di Sistan pada abad ke-10, dinasti ini mulai menghilang
dan digantikan oleh kekuatan-kekuatan baru. Dinasti Safarid menunjukkan betapa kekuatan militer yang kuat bisa mempengaruhi jalannya sejarah. Namun ketidakstabilan internal akhirnya mengarah pada kejatuhannya. Oke, sekarang kita beralih ke dinasti Samanid. Saya akan menjelaskan tentang terbentuknya dinasti Samanid. Nah, dinasti Samanid ini berdiri setelah runtuhnya dinasti Tohiriyah. Dan dinasti ini berkuasa di Stansosyana dan Khurasan dari abad ke-9 hingga abad ke-10. Nah, dinasti Samanid ini didirikan oleh Nas bin Ahmad setelah merebut wilayah tersebut. Nah, dinasti Samanid ini juga memiliki kelebihan utama, yaitu perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi di sana itu dalam hal kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan mereka sangat memiliki keunggulan tersebut. Nah, makanya dinasti Samanid ini dikenal sebagai pelindung besar bagi ilmuwan dan juga penyair. Di bawah kekuasaan mereka, kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand berkembang pesat di sana. Dinasti ini juga yang melopori penulisan dalam bahasa Persia menggunakan huruf Arab yang membuka jalan bagi perkembangan kebudayaan Persia Islam di sana. Tetapi juga dinasti Samanid ini juga memiliki kekurangan. Nah, kekurangan itu yang pertama kurang mampu dalam mempertahankan kekuasaan politik yang stabil. Meskipun dinasti Samanid ini memiliki kelebihan dalam ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan dan lain sebagainya, tapi juga lemah dalam politiknya. Nah, apa yang menyebabkan kurangnya pertahanan kekuasaan politik ini? Yang disebabkan karena perebutan internal di kalangan anggota keluarga Samanid yang menyebabkan ketidakstabilan yang semakin besar. Nah, itu juga yang menjadi penyebab hancurnya dinasti ini. Tetapi juga ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti ini juga hancur. Nah, dinasti ini hancur atau runtuh pada awal abad ke-11. Nah, pada awal abad ke-11 ketika Ismail Al-Mu'tasir, penguasa terakhir pada saat itu, terbunuh dalam pelarian pada tahun 1005 Masehi. Dan juga persaingan dengan dinasti-dinasti lain serta tekanan dari Mongol. Itu sebabnya yang menyebabkan dinasti ini tidak bertahan lama, yang menyebabkan runtuhnya dinasti ini. Nah, mungkin itu saja yang bagaimana penjelasan tentang awal perkembangan hingga kekurangan yang terjadi sampai runtuhnya dinasti Samanid ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya